Shalom. 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 Selamat pagi kepada saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini kembali kita bersama diberikan kemurahan oleh Tuhan untuk dapat berkumpul, untuk dapat menikmati pelayanan Tuhan, untuk dapat belajar kembali akan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan menyapa saudara-saudaraku yang ada di rumah, untuk yang ada di dalam kota Semarang maupun ada yang di luar kota, yang terjauh, ada dari Papua, ada yang di Bali, ada yang di Jakarta, ada yang di Batam, di Sukoharjo, Kudus, Rembang, dan mungkin tempat-tempat lain yang tidak bisa saya sebutkan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita akan masuk ibadah. Mari kita awali ibadah kita nyanyikan Ya Roh Kudus, urapilah. Berhembus sekarang.
kembali datang kepada Engkau, membawa hidup kami kepada Engkau, baik tubuh kami, jiwa, dan roh kami. Kami benar-benar Tuhan, pada Sabat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Sebab saat ini Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami sebagai imam besar yang sangat mengasihi sidang jemaat-Mu. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami benar-benar menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Sebab kami percaya Tuhan sendiri yang akan di kepala, yang akan di pemimpin dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Mohon kemurahan daripada Tuhan, Engkau berkenan menjamah kami semuanya, menyucikan kami semuanya, bahkan menyucikan seluruh ruangan ini dan di rumah kami masing-masing, sehingga kami merasakan campur tangan urapan Roh Kudus turun kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka saat ini kami yakin, di saat kami akan ibadah, tentu kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, pasal setan itu tidak tinggal diam, tetapi mereka berusaha untuk mengganggu kami, berusaha untuk menghancurkan iman kami kepada Engkau. Maka saat ini kami bersama, baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, kita akan memanggil nama Yesus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa setan dalam bentuk apapun juga dalam nama Yesus pergi dari sini semuanya. Darah Yesus berkuasa, jangan kembali lagi. Kuasa darah Yesus sudah membungkus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka saat ini Roh Kudus turun dan memimpin kami semuanya lewat ibadah ini. Dari awal sampai pada akhirnya, Tuhan akan pimpin kami semuanya, baik jemaat maupun pelayan-pelayan Tuhan, sampai hamba-Mu yang berpercayakan untuk menyampaikan firman pun, Tuhan yang mengurapi semuanya. Terima kasih. Maka kami akan mulai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Begitu besar Tuhan kita. Sampai saat ini pun kita masih diberikan karunia oleh Tuhan. Kita dapat kembali masuk ke hadirat Tuhan dalam kondisi yang sehat. Mungkin keadaan di luar sana masih belum begitu aman, dan hal itu membatasi kita. Namun senantiasa percaya bahwa Tuhan senantiasa ada untuk kita. Mari kita bersukacita. Siap untuk bersukacita? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan nama Tuhan. Di
perasaan kita, hati kita mungkin begitu berat, begitu sulit untuk menghadapi kehidupan ini. Namun firman Tuhan senantiasa ada untuk kita, senantiasa menjadi pelita bagi langkah kaki kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu dari Psalm, Firman-Mu Aku. The
Sungguh Tuhan, merupakan satu kerinduan kami semuanya, bagaimana kami bisa terlepas dari segala dosa, sehingga kami benar-benar dilayakkan berjalan sampai masuk kota kudus, Yerusalem yang baru. Namun kami menyadari Tuhan, dunia ini adalah penghalang yang besar bagi kami. Sebab dunia ini banyak mengikat anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu tidak ada kebebasan, tidak ada kekuatan untuk bisa berjalan sampai masuk Yerusalem yang baru. Tetapi Engkau adalah Allah yang sangat murah hati. Korban-Mu sampai saat ini berlaku bagi kami melalui kuasa darah-Mu dan melalui firman-Mu. Itulah yang sanggup melepaskan kami semuanya dari segala perbuatan dosa dan kegelapan. Oh, terima kasih Tuhan, kalau korban-Mu sampai saat ini masih berkuasa atas kehidupan kami. Maka di saat ini kami akan bersama-sama merendahkan diri, sebab Engkau disalib menggenapkan firman-Mu. Maka firman-Mu sampai sekarang pun berkuasa kepada kami untuk mengangkat sampai menguduskan kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka kini saatnya kami mengambil waktu yang terbaik dalam setiap ibadah, yaitu mendengarkan firman-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan urapan-Mu turun di tengah-tengah kami, supaya firman ini benar-benar berkuasa mengubahkan dan menyucikan kami semuanya. Terima kasih, urapi kami, urapi sidang jemaat, urapi lidah bibir hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka kami semuanya saat ini merendahkan hati, siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertama-tama saya sampaikan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang bersama kami di tempat ini, maupun saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota Semarang maupun di luar kota Semarang, bahkan di Bali dan di Papua. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kiranya kesungguhan kita melalui ibadah demi ibadah, walaupun sementara kita masih di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, firman Allah tetap menyegarkan jiwa kita semuanya. Oleh sebab itu, kita tetap bersama-sama berdoa supaya dalam waktu yang dekat kita akan bisa beribadah kembali di gereja. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan tentang saat-saat terakhir Nabi Elisa, saudaraku. Dan pada minggu yang lalu kita juga sudah bersama-sama ya mendengarkan dan merenungkan ya kejadian daripada Nabi Elisa ya
saat dikuburkan, mati, dikuburkan, ternyata ada orang-orang yang mau menguburkan mayat di dekat kuburan Nabi Elisa. Dan pada saat ada gerombolan Moab datang, mereka tidak berbasa-basi lagi, langsung melemparkan mayat itu ke kuburan Nabi Elisa, dan hiduplah mayat itu, saudaraku. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali bahwa kejadian Elisa mati dan kuburkan itu ternyata ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah setelah Elisa mati dan dikuburkan, gerombolan Moab sering masuk ke Israel. Kemudian yang kedua, pada saat orang menguburkan orang yang mati, begitu melihat gerombolan datang, mayat tersebut langsung dicampakkan ke dalam kubur Elisa. Pada saat orang menguburkan orang yang mati, dan begitu melihat gerombolan Moab datang, mayat tersebut langsung dicampakkan ke kubur Elisa. Dan yang ketiga, begitu mayat tersebut terkena tulang-tulang Elisa, hiduplah orang itu. Pada minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mempelajari tentang bagian yang pertama, yaitu setelah Elisa mati dan dikuburkan, gerombolan Moab sering masuk Israel. Kita sudah mendengarkan bersama bahwa pada minggu yang lalu gerombolan itu bicara tentang kuasa pembunuh, kuasa iblis, atau suatu kehidupan yang dikuasai oleh iblis, sehingga pada saat orang-orang itu melihat saja, mereka lari, tidak peduli dengan keadaan saat itu yang akan menguburkan mayat. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita masih ingat bahwa gerombolan Moab ini selalu datang pada pergantian tahun atau tahun baru. Dan kita tahu bahwa tahun baru adalah merupakan tahun pengharapan yang baru bagi setiap kehidupan, juga bagi anak-anak Tuhan, supaya benar-benar mengalami yang baru, yang lama itu berlalu. Dan itu menunjuk pada kehidupan yang lama harus berlalu dan baru, diciptaan baru itu harus hadir. Namun jika gerombolan Moab itu selalu menghalangi, maka memberikan satu pengertian kuasa kegelapan, kuasa iblis itu selalu menghalangi anak-anak Tuhan itu mengalami hidup yang baru. Sehingga akhirnya tanpa sadar, firman yang ada dalam anak-anak Tuhan akan mengalami kematian karena selalu dihalang-halangi oleh iblis, sehingga bagaikan Elisa yang mati dan dikuburkan, dan tanpa sadar melalui kuasa iblis itu, firman yang ada di dalam kehidupan kita itu terkubur dan mati. Dan kita sudah bicara pada saat apa firman itu menjadi mati. Kita sudah bersama-sama mempelajari penaburan benih. Ada 3 penaburan benih yang berdampak pada kematian akan benih itu, kematian akan firman Allah itu. Kita sudah membaca di dalam Injil Lukas pasal 8. Di situ ada penaburan di jalan, ada penaburan di bebatuan, juga ada penaburan di semak duri, dan di situ dicatat hasilnya adalah mati. Penaburan di 3 tempat itu mati. Tetapi kita juga berpikir,
Mengapa Tuhan repot-repot untuk menaburkan benih kalau semua benih itu hasilnya adalah mati? Tentu Tuhan tidak seperti pikiran manusia. Sebab manusia suka menilai dan menyimpulkan. Tetapi rencana Allah, kuasa Allah, pekerjaan Allah tidak bisa dinilai dan disimpulkan oleh otak manusia. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan bahwa di jalan itu ada dua jalan. Ternyata di jalan yang sempit, disitulah benih itu tumbuh dan akhirnya berbuah-buah. Tetapi jalan lebar memang mematikan. Ini bicara mematikan hawa nafsu daging. Kemudian Tuhan juga menabur di bebatuan, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan sudah menjadikan batu, yaitu batu Kristus yang sudah dibuang oleh tukang bangunan itu menjadi landasan. Artinya kalau benih firman itu ditaburkan di bebatuan Kristus, di mana Yesus sudah dibuang, Yesus sudah menyerahkan diri di atas kayu salib, maka benih itu akan tumbuh bagaikan dibangun sebuah bangunan yang indah. Maka kehidupan yang suka menempelkan diri pada batu Kristus itu sama dengan orang yang selalu merindukan firman Tuhan, yang selalu butuh firman Tuhan, butuh Yesus. Mereka akan tumbuh. Sementara kalau mereka tidak butuh Yesus tetapi butuh batu yang lain, mereka akan mati. Kemudian yang ketiga, di semak duri. Kalau anak Tuhan memang selalu menerima taburan di semak duri apa adanya, semak duri itu menyakitkan, akan mati. Tetapi kalau kita meletakkan benih itu di atas duri yang sudah ditanamkan di kepala Yesus, benih itu akan hidup. Dan setelah keberhasilan, maka kita semuanya akan diciptaan yang baru, yang tidak bisa dihalang-halangi oleh iblis. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, maka kita akan lanjutkan bersama kita masuk pada bagian yang kedua, di mana pada saat orang menguburkan mayat atau orang mati, begitu melihat gerombolan Moab datang, mayat langsung dicampakkan ke dalam kubur Elisa. Kita yakin bahwa orang-orang ini sangat takut, sangat takut, karena disebutkan dalam bahasa Jawa bahwa gerombolan ini adalah gerombolan yang bersenjata. Mereka mudah sekali untuk membunuh. Tetapi yang perlu kita perhatikan, bahwa jika orang yang mati itu dikuburkan dekat dengan kuburan Elisa, maka orang ini adalah orang yang baik. Kalau orang yang jahat tidak mungkin dikuburkan dekat Elisa. Maka orang yang baik, mungkin orang yang setia dalam Tuhan dan sebagainya, kuburannya dekat Elisa. Tetapi yang perlu kita renungkan adalah mengapa saat gerombolan tampak kelihatan, mereka langsung lari dan tidak peduli pada mayat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempunyai tugas untuk menguburkan orang mati, tidak mungkin satu orang, maka penguburan itu harus sampai selesai. Maka kalau mereka sudah membuka kubur tetapi tidak menyelesaikan, bahkan membuang mayat itu ke dalam kuburnya Elisa, maka itu memberikan satu gambaran bahwa mereka tidak menyelesaikan kuburan pekerjaan itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tapi sebelum kita membahas tentang kehidupan seperti itu, kita lihat dulu. Pada minggu yang lalu kita sudah bicara bahwa gerombolan Moab ini adalah kelompok orang-orang yang sudah dikuasai oleh iblis yang begitu menakutkan.
yang sangat menakutkan sehingga orang pada lari. Tetapi kita lihat, apakah gerombolan seperti ini selamanya akan seperti itu? Sebab kalau kita kembali pada saat itu, banyak gerombolan-gerombolan. Ada gerombolan dari Kasdim, ada gerombolan dari Moab, ada gerombolan dari Amon, ada gerombolan dari yang lain dan sebagainya. Tentu mereka adalah boleh dibilang adalah gerombolan bayaran. Siapa yang berani membayar, ya disitulah ya mereka akan bekerja. Namun yang aneh di sini adalah pada saat kerajaan Yehuda. Ya, kalau kita membaca dari 2 raja-raja mulai pasal 13, 14 dan sebagainya, maka yang ditampilkan di situ adalah kerajaan Yehuda. Sebelumnya adalah kerajaan Israel. Ya, jadi melalui Nabi Elisa mati dan dikuburkan, mulai yang dicatat adalah kerajaan Yehuda. Di situ tampil beberapa raja seperti Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia itu raja yang sangat setia kepada Tuhan. Habis Hizkia, Raja Manasir. Raja Manasir ini raja yang sangat jahat. Ya, bahkan raja ini membuat berhala di dalam rumah Tuhan. Sangat jahat. Kemudian anaknya juga Raja Amon juga jahat. Kemudian timbul satu raja namanya Yosia. Raja Yosia ini raja yang kembali kepada Tuhan. Sampai Raja Yosia ini mengembalikan Paskah yang sudah lama hilang. Ya, dan sesudah itu rajanya kembali jahat lagi di mata Tuhan sampai Raja Yoyakim ya sangat jahat di mata Tuhan. Maka pada saat itu, pada saat zamannya Raja Yoyakim ini, Tuhan tidak mengasihi atau tidak lagi simpatik lagi kepada kerajaan Yehuda. Tuhan murka sekali karena rumah Allah itu sudah penuh dengan berhala. Ya, maka Tuhan memakai gerombolan-gerombolan dan salah satu adalah gerombolan Moab untuk melawan kerajaan Yehuda, kerajaan yang dipilih Tuhan. Coba kita baca ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 36 sampai 37, dilanjutkan pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 2 Raja-Raja 23 ayat 36 sampai ayat 37, diteruskan 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari ya. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari rumah. Terus ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Terus Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim. Terus gerombolan-gerombolan Aram. Terus gerombolan-gerombolan Moab dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Ya, 3. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manase setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya. Sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Ya, ini luar biasa saudaraku. Padahal kita tahu kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem, kota suci itu sangat dikasihi Tuhan. Ya, tetapi dalam kenyataan pada saat itu Tuhan sangat murka sekali. Kenapa? Karena pada mulai zaman Manasye, ya Raja Manasye, Bait Allah itu penuh dengan mesbah-mesbah berhala. Ya.
Di situ Tuhan sangat marah sekali, sehingga memakai gerombolan-gerombolan itu ya untuk melawan kerajaan Yehuda. Kan aneh, ya. Jadi sama dengan Tuhan menyuruh orang lain untuk menghancurkan kerajaannya sendiri. Ya, itu terjadi pada saat zaman setelah Elisa mati. Ya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, namun kita akan belajar bersama di sini ya tentang ada tiga kelompok yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah gerombolan Moab, ya, gerombolan Moab. Yang kedua adalah orang yang pergi saat mau mengubur mayat dekat kuburan Elisa. Jadi orang-orang yang pergi meninggalkan mayat itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Raja Yehuda. Ya. Kita akan bersama-sama ya, belajar kiranya Roh Kudus memimpin kita dan memberikan pengertian kepada kita semuanya sehingga kita mengerti. Yang pertama adalah gerombolan Moab. Ya, pada waktu yang lalu, minggu yang lalu saya sampaikan bahwa gerombolan Moab itu adalah ya gerombolan yang sudah dikuasai oleh iblis. Ya, sehingga mudah sekali untuk membunuh asalkan mereka mendapatkan imbalan uang dan sebagainya. Ya, maka gerombolan ini tidak segan-segan untuk membunuh. Ya, dan itu kalau kita sadari bahwa gerombolan itu semuanya di luar Israel. Di luar Israel. Ya, orang di luar Israel yang sudah dikuasai oleh iblis. Ya. Tetapi kalau kita kembali pada bacaan tadi, walaupun mereka sudah dikuasai oleh iblis, tetapi dalam kenyataannya Tuhan memakai mereka untuk melawan kerajaan Yehuda yang sudah dipenuhkan dengan berhala. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memakai, berarti Tuhan sangat memperhatikan. Kalau Tuhan memakai mereka, maka Tuhan sudah mulai membuka jalan bagi mereka. Dan bangsa atau gerombolan yang salah satunya gerombolan Moab yang sudah dipakai Tuhan, itu menuju pada bangsa kafir yang mendapatkan kemurahan Tuhan untuk melawan kuasa berhala yang ada di dalam gereja Tuhan. Ya, mereka orang jahat, tetapi dalam kenyataannya Tuhan memberikan kemurahan pada mereka, memberikan kesempatan supaya mereka mengerti jalan Tuhan. Itu tunjuk saya dan saudara bagaimana dulunya kita jahat, kita dikuasai kegelapan, kita bagaikan kelompok-kelompok yang dikuasai oleh kegelapan. Namun oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita mendapatkan janji keselamatan dengan catatan harus mau melawan kuasa lain selain kuasa dari Kristus. Ya, mungkin pada saat kemarin kita berpikir betapa jahatnya, tapi oleh kemurahan Tuhan orang yang jahat sekalipun Tuhan berikan kesempatan untuk bisa masuk dalam Firdaus. Contohnya siapa? Penjahat yang ada di kanan Tuhan. Orangnya jahat sekali, hidupnya dalam kegelapan. Tapi pada saat orang ini mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan langsung bawa ke Firdaus. Demikian saudara saya, mungkin kita dulu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang-orang yang suka membunuh, membenci saudaranya, membenci siapapun. Sebab orang membenci adalah seorang pembunuh. Nah, oleh karena kemurahan Tuhan, kita dibawa
untuk hidup di dalam Tuhan. Ya. Walaupun dulu kita jahat di mata Tuhan. Rasul Paulus juga bicara kepada jemaat Efesus. Bagaimana jahatnya jemaat Efesus sebelum mengenal Yesus. Tapi setelah mereka mengenal Yesus, mendapatkan kemurahan daripada Tuhan, Efesus diberikan kesempatan. Inilah kasih karunia. Coba kita baca Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Kamu dahulu sudah mati rohani karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Siapa? Iblis. Dulu memang kita dikuasai iblis. Jika kita mati rohani, tidak ada pengharapan sama sekali untuk bisa masuk ke Firdaus. Terus 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Iya, itu kata Rasul Paulus. Terus ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Terus dan pikiran kami yang jahat. Ya, terus pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya, 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan. Itu orang yang jahat, Tuhan mengubahkan dengan luar biasa. Ya. Jadi kita mengerti bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa diukur oleh otak manusia. Mungkin manusia kalau sudah mengatakan orang yang jahat selamanya akan jahat. Itu manusia, tapi Tuhan tidak. Saat itu orang jahat karena mendapatkan kemurahan, Tuhan angkat di orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari sini kita belajar, jangan kita selalu memvonis orang jahat tetap jahat. Tetapi Tuhan katakan doakan mereka, ya, supaya mereka menjadi baik. Mungkin saudara kita ada yang jahat, teman kita ada yang jahat, kita doakan supaya kemurahan Allah berlaku bagi mereka semuanya. Ya, syukur bisa bertobat menjadi Kristen yang baru, Kristen baru yang bertobat, yang bersungguh-sungguh. Ya, ini adalah kelompok yang pertama. Ya, kelompok yang dapat kemurahan, ya, menerima pengharapan, walaupun dulunya jahatnya luar biasa. Sekarang kita lihat kelompok yang kedua adalah orang yang pergi saat mau mengubur mayat yang akhirnya dilemparkan ke kuburan Elisa. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Pekerjaan mereka harus sampai mengubur, sampai berdoa dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya mereka belum selesai. Mereka sudah pergi karena ada ketakutan yang luar biasa kepada gerombolan Moab. Hal ini menunjuk kepada kehidupan Kristen, ya. Sebab itu bangsa Israel, orang yang sudah mengenal Tuhan, itu pada Kristen, ya. Kehidupan Kristen yang sudah menerima janji keselamatan, bahkan janji pemeliharaan Tuhan. Namun dalam menghadapi kekuatan dunia yang seperti itu, bagian gerombolan Moab, mereka takut sekali. Ya, padahal Tuhan sudah berikan iman yang kuat. Tuhan sudah taburkan dasar yang kuat, itu iman. Tetapi dalam kita menghadapi yang dihadapi saat itu, mata manusia mengatakan menakutkan, mereka takut sekali. Dan dampaknya apa? Dampaknya mayat itu tidak jadi dikuburkan. Artinya bahwa pekerjaan mereka tidak selesai. Ya, pekerjaan mereka tidak selesai. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus
bicara kepada Timotius anaknya, pekerjaan itu harus selesai. Jangan sampai di tengah jalan ditinggalkan. Ya, tetapi masih banyak kehidupan Kristen ya yang lebih suka meninggalkan pekerjaan di tengah jalan. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya mereka nanti tidak akan bisa masuk ke garis akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita sadar kehidupan dunia, tantangan dari dunia ini, kalau kita berpikir secara otak manusia itu sangat berat dan sangat menakutkan. Tetapi sebenarnya Tuhan memberikan iman kuat kepada kita semuanya. Selagi iman itu tumbuh, menghadapi apapun pasti tidak takut. Tapi dalam kenyataannya orang-orang ini takut menghadapi ya seperti raksasa yang besar di hadapannya. Kalau kita ingat Goliat yang begitu besar dan perkasa, tetapi Tuhan memakai Daud bisa mematikan. Tetapi kadang kita tidak berpikir bahwa Tuhan berikan kekuatan kita untuk bisa melawan mereka. Ya, oleh sebab itu, kalau mereka takut, itu sebenarnya bukan karena sesuatu yang membuat kita ini bertahan. Tapi sebenarnya kalau kita takut itu sebenarnya justru melemahkan iman kita sendiri. Seharusnya iman itu harus makin kuat, bahkan sampai sempurna. Ya. Tetapi kadang-kala menghadapi sesuatu justru kita melemahkan iman kita sendiri. Dengan kelemahan iman kita sendiri itu sebenarnya kita tidak akan bisa mencapai garis akhir. Padahal pekerjaan itu harus sampai garis akhir. Coba kita baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8. Di situ Rasul Paulus ya berbicara kepada kita. Ya, memang untuk mencapai garis akhir itu kita harus sabar dan tentu ada tanda penderitaan. Ya, penderitaan ini suatu tanda kita melawan suatu hal yang menakutkan, itu memang suatu penderitaan. Ya, coba kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala Kuasailah hal. dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Ya. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas Kuasailah dirimu dalam segala iman ini harus tumbuh. Harus tumbuh. Menghadapi apapun juga harus tumbuh. Ya, jangan justru merosot. Orang-orang itu merosot, takut menghadapi dunia itu. Terus, mengenai diri Rasul Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan. darahku sudah mulai dicurahkan Sebagai persembahan dan saat kematianku sudah kematian dekat. sudah dekat. Tidak takut Rasul Paulus, setuju? Aku telah mengakhiri Ya. pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan baik, ini berarti menyelesaikan. Terus, Aku telah mencapai garis akhir. Terus? Dan aku telah memelihara sebab iman. Rasul Paulus memelihara iman itu. Iman dipelihara dengan baik. Dia memelihara menderita. Ya, kita menghadapi suatu hal menakutkan itu penderitaan loh. Ya, bukan berarti kalau kita tidak makan penderitaan. Tidak. Saat kita menghadapi suatu hal yang menakutkan itu hati kita sudah menderita. Tapi di situ ujian kita. Kata Rasul Paulus, tapi dia ya mengakhirinya dengan baik. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Terus, Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran Terus? yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, terus, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku saja, melainkan dan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. amin, kepada semua orang, termasuk kita. Ini kelompok yang kedua ini ternyata takut, ya, takut sama dengan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dampaknya apa? Apa akibatnya? Kalau kehidupan anak Tuhan itu suka takut, ya tidak berani menghadapi kenyataan, tidak berani menghadapi iblis yang ada di depan. Ya, kalau kita melihat perempuan, wanita yang bersukukan matahari, walaupun dikelilingi oleh iblis yang mengangangkan mulutnya, mulut naga,
Perempuan tidak takut. Dia menyelesaikan sampai garis akhir, sampai melahirkan. Dia tidak takut. Tetapi di sini dinyatakan bahwa kehidupan orang-orang itu sangat takut menghadapi seperti itu. Kalau mereka takut, akibatnya pekerjaan itu tidak selesai. Pekerjaannya hanya setengah yang diselesaikan. Akibatnya apa? Kalau pekerjaan itu diselesaikan hanya setengah, jemaat Laodikia dikatakan Tuhan akan dimuntahkan dari mulut Allah. Ya, berarti keadaannya tidak lebih baik daripada gerombolan Moab itu sendiri. Coba kita baca Wahyu 3 ayat 14 sampai 16. Ya. Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin. Ya, terus. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Terus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Engkau tidak dingin dan tidak Engkau panas. tidak dingin dan tidak panas. Terus. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin ya dingin, kalau panas ya panas. Itu kata Tuhan. Terus. Jadi karena engkau suam-suam, Karena engkau setengah-setengah suam-suam kuku tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, yaitu dan tidak dingin tidak atau dingin panas, tidak panas. aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Aku Tuhan akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Ini menasihati kita semuanya, saudaraku. Kalau kita dipercaya Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam gerejanya, di dalam baitnya, kita harus selesaikan. Tuhan melihat dari sektor mana? Tuhan selalu melihat dari hati dan pikiran kita. Ya mungkin seperti saya ini, seorang hamba Tuhan, walaupun kecil, Tuhan memberikan kepercayaan untuk menggembalakan domba-domba, memberi makan pada domba-domba. Kalau ini saya lakukan setengah-setengah karena ada sesuatu hal yang lain, maka saya juga akan dimuntahkan oleh Tuhan. Dimuntahkan itu menjadi barang yang najis, barang yang kotor. Ya. Demikian pula juga pada sidang jemaat. Kalau jemaat itu di dalam bekerja di dalam Tuhan lewat ibadah demi ibadah, mereka tidak sungguh-sungguh, mereka tidak ada penghormatan kepada Tuhan. Sebab pada saat mereka beribadah, Tuhan hadir sebagai imam besar, sementara mereka tidak ada penghormatan karena sesuatu hal, mereka setengah-setengah, mereka juga akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ya, ada hamba Tuhan, juga ada pelayan Tuhan, imam-imam. Kalau bekerja setengah-setengah, juga akan dimuntahkan. Jadi melalui pengertian ini, Tuhan tidak memandang kita sudah Kristen, kita sudah ibadah, kita sudah melayani, kita sudah menyampaikan firman Allah. Tuhan sudah menuntut segala pekerjaan itu harus diselesaikan dengan baik. Tuhan tidak peduli. Tadi ingat, kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang sangat dikasihi Tuhan, di mana Yerusalem adalah kota yang penuh melimpah dengan kuasa dari Tuhan. Ada bait Allah, tapi dalam kenyang pada saat mereka tidak mengerjakan dengan baik, Tuhan murka. Tuhan menyuruh orang lain menyerang. Yehuda menangkan. Jadi dalam hal ini memang kita orang Kristen adalah orang yang merupakan suatu hal yang sangat berharga, ya, karena Tuhan berikan janji hidup yang kekal.
Tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, kita di dalam ibadah, kita di dalam melayani, kita sebagai apalagi hamba Tuhan tidak sungguh-sungguh di dalam melayani pekerjaan Tuhan, mengembalakan domba-domba, sama dimuntahkan dari mulut Allah. Apa yang akan kita banggakan kalau kita menjadi kehidupan yang sampai dimuntahkan Allah seperti itu? Ya, makanya walaupun kita itu kecil di sini, ya, kesempatan kita bisa melayani, bisa ibadah, kerjakanlah dengan baik, jangan sampai setengah-setengah. Sebab kalau setengah-setengah dimuntahkan oleh Allah. Kalau Allah yang berbicara, Dia konsekuen, Dia sudah tidak pandang bulu, ya, tidak pandang bulu. Makanya kita belajar. Ya, kelompok yang kedua ini justru, ya, ini menjadi kehidupan yang antara selamat atau tidak, ya, antara selamat atau tidak. Ya. Tetapi kalau mereka berusaha seperti menjadi apa? Anjing dan barang yang hina, binatang yang hina, yang mau, ya, makan muntahan, artinya memerdahkan diri, mau mengubah diri, akan selamat. Ya, sampai seorang perempuan Samaria atau perempuan mana itu, ya, biar saya menjadi anjing, tidak apa-apa. Yang penting mendapat remah-remah, kan begitu. Ya, oleh sebab itu kita belajar bersama, jadilah Kristen yang sungguh-sungguh. Ya, kita ibadah hanya sebentar, tapi di luar kita bisa 20 jam, 22 jam, ibadah hanya 2 jam. Kadang-kadang kita sangat-sangat sulit untuk ibadah, sulit untuk melayani. Bersungguh-sungguhlah sampai seperti Rasul Paulus mencapai garis akhir. Selesaikan dengan baik. Itu kelompok yang kedua. Sekarang kita akan kelompok yang ketiga. Itu justru Raja Yehuda sendiri. Ya, Raja Yehuda disebutkan tadi setelah Elisa mati, itu dikatakan bahwa ada raja yang setia kepada Tuhan, tapi ada raja yang tidak setia, penyembah berhala. Ini begini, ini jadi tidak stabil. Ya, sampai akhirnya Tuhan murka, ya, ketika Manasya membuat mezbah di dalam bait Allah. Ini Tuhan begitu sakit hati, sehingga pada saat keturunannya yang bernama Raja Yoyakim, Tuhan sudah tidak bisa menahan diri, maka menyuruh gerombolan-gerombolan itu untuk menyerang kerajaan Yehuda. Ya, dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, kita akan lihat, ya, sakit hatinya Tuhan kayak apa. Ya, ketika Raja Yehuda, raja yang dipercaya untuk memimpin bangsa Israel, kerajaan yang mempunyai Yerusalem, tapi dalam kenyataannya begitu menyakiti hati Tuhan. Dimulai, ya, puncaknya adalah pada saat Raja Manasya, ya, Raja Manasya. Ya, coba kita akan baca, ya. 2 Raja-Raja pasal 21. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 6, ya, dan ayat yang ke-16. Ini betul-betul menyakiti hati Tuhan. Ya. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 6 dan ayat yang ke-16. Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Terus, Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. lama 55 tahun dia menjadi raja, ya, di Yerusalem. Terus, Nama ibunya ialah Hepzibah. ya, Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. perhatikan, ini perbuatannya dari Raja Manasya. Ya,
3. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Terus Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. yang paling puncaknya, ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Sudah tidak dihargai lagi oleh Manasye. 5. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Terus Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh ramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. sakit hati Tuhan. Terus ayat 16. Lagi pula, Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Terus Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kerajaan Yehuda, Israel itu ada 2 kerajaan. Satu kerajaan Yehuda, satunya kerajaan Israel. Dan yang sangat diutamakan oleh Tuhan adalah Yehuda. Yehuda ini betul-betul pilihan, karena di situ ada Yerusalem. Pilihan. Ya, pilihan. Makanya kalau pada saat Elisa mau berbuat sesuatu, ya, di mana Raja Israel minta sesuatu, ya, tetapi pada saat itu Elisa mengatakan, ya, kalau tidak ada Raja Yehuda, aku tidak mau melakukan permintaan. Tetapi oleh karena Raja Yehuda ada, maka aku melakukan. Itu suatu tanda bahwa Yehuda ini betul-betul merupakan pilihan Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, setiap raja berganti, mereka melakukan yang berbeda. Raja Hizkia, Raja Yosia berpihak pada Tuhan. Tetapi tetapi yang lain, Manasye, Amon, Yoyakim, dan sebagainya, justru jahat di mata Tuhan. Padahal ini adalah umat pilihan Tuhan. Dan umat pilihan Tuhan itu menuju pada Kristen pilihan, Kristen yang sudah lama. Bukan Kristen yang baru lagi, tapi Kristen lama. Ya. Seharusnya Kristen yang lama itu tetap bertahan untuk mempertahankan kasihnya kepada Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya disebutkan bahwa mereka kadang-kadang, ya, setia dalam Tuhan, kadang-kadang tidak setia di dalam Tuhan. Ini labil. Ya, ini menunjukkan kerajaan Yehuda saat itu adalah menuju pada kehidupan Kristen yang lama, Kristen pilihan, tapi labil, tidak stabil, labil sekali. Dan di situ disebutkan ada 2 kelompok kejahatan yang dilakukan oleh Manasye, sehingga sampai Tuhan menghukum mereka melalui gerombolan-gerombolan itu. Ya, di ayat yang ketiga dan ke-6 yang sudah kita baca tadi, di situ merupakan dosa yang besar bagi Manasye, dosa yang besar bagi kehidupan Kristen yang mengaku sebagai Kristen pilihan, Kristen lama. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama adalah mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan. Kalau di situ disebutkan mendirikan kembali, berarti sebenarnya sudah ada suatu keubahan. Ya, sudah ada keubahan yang baik dari yang jelek. Tapi pada saat begitu waktu berganti, kembali pada yang jelek lagi. Seperti anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke
Nah itu, seperti itu, mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan. Tetapi yang lebih mengerikan, mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Gereja atau bait Allah saat itu, ya, sepertinya dianggap tidak ada fungsinya, sehingga kita bisa ya bayangkan semua alat-alat itu seperti disingkirkan, diganti dengan mezbah-mezbah dari berhala. Ya. Bahkan kemudian mendatangkan roh-roh, arwah-arwah para peramal dan sebagainya. Itu suatu kejahatan yang luar biasa yang membuat hati Tuhan sangat sakit. Ya. Coba kalau kita renungkan, di dalam bait Allah itu ada berapa mezbah? Ada 2 mezbah. Ya, ada 2 mezbah. Coba ditayangkan, tolong tabernakelnya. Kita akan lihat di dalam bait Allah ada berapa mezbah. Ya. Di dalam bait Allah, di rumah Allah itu ada 2 mezbah. Ini mezbah kurban bakaran yang berfungsi, ya. Oh ini mezbah kurban bakaran, maaf ya. Ini mezbah kurban bakaran berfungsi untuk membakar daging yang berimplementasi pengampunan dosa dan arti rohani dan suatu pertobatan. Ini disingkirkan oleh Raja Manase. Yang kedua adalah mezbah dupa yang dipergunakan untuk membakar dupa supaya dupa itu berbau harum di hadapan Allah. Ini arti rohani adalah bicara kasih di dalam penyembahan. Ya. Oleh Manase 2 mezbah ini disingkirkan. Ya. 2 mezbah ini disingkirkan dan menuju kepada kehidupan bait Allah yang sekarang, gereja yang sekarang. Tuhan sangat tidak suka kalau di dalam gereja itu pertobatan dan penyembahan itu disingkirkan. Ya, pertobatan dan penyembahan itu disingkirkan. Tuhan marah sekali. Ya, ini terjadi di dalam gereja Tuhan. Tidak diajarkan suatu pertobatan. Ya, pertobatan ini mezbah kurban bicara korban Kristus, salib Kristus. Jadi kalau kita berada di dalam suatu sidang jemaat di mana di situ tidak ada penekanan dalam pertobatan, penyucian dan penyembahan, maka sebagian mereka tanpa sadar dibawa ke arah Manase. Ya, dibawa ke arah Manase. Ya. Kemudian mereka dibawa ke mana? Mendatangkan roh-roh peramal, roh-roh pemanggil arwah. Ya, dalam konteks rohani itu adalah mencari keselamatan diri. Tuhan Yesus sudah menyediakan keselamatan, tetapi banyak di antara mereka yang ditujukan kepada kita pada akhir zaman ini, banyak gereja Tuhan bukan mengandalkan keselamatan dari Tuhan, tapi keselamatan menurut pemikiran sendiri. Ya, sehingga punya cara masing-masing bagaimana supaya sidang jemaat itu bisa selamat. Ya, bisa selamat bukan karena keselamatan oleh korban Kristus, tapi keselamatan yang lain. Untuk mempertahankan sidang jemaat harus caranya seperti ini,
supaya jemaatnya bertambah, caranya harus seperti ini. Tetapi meninggalkan suatu yang baku, yaitu keselamatan dari Tuhan melalui mezbah korban bakaran. Memang untuk mati itu susah. Untuk mati dagingnya dibakar itu susah. Sehingga di dalam pelayanan yang seperti itu, seperti saat itu Yehuda sudah tidak diajarkan lagi. Disingkirkan itu. Apa itu salib Kristus? Apa itu pertobatan? Apa itu penyembahan? Itu tidak menguntungkan buat pelayanan kami. Yang penting adalah bagaimana ya jemaat itu mendapatkan berkat yang banyak. Ya, seperti mendatangkan peramal-peramal itu kan tujuannya untuk hal-hal daging, bukan keselamatan yang dari surga. Ya, apalagi sampai memanggil roh-roh itu sudah tidak menghargai lagi kuasa Roh Kudus, tetapi roh dunia yang ditampilkan dalam pelayanan yang seperti itu. Dan sekarang sudah terjadi di mana-mana, di mana gereja Tuhan sudah tidak lagi memfokuskan pada pertobatan, pada penyucian, pada penyembahan yang menyenangkan hati Allah, tapi bagaimana ya memberitakan daging supaya anak-anak Tuhan di gereja itu ya mendapatkan berkat jasmani yang melimpah-limpah. Tuhan sakit hati. Gerejaku fungsinya bukan itu. Gerejaku adalah untuk membawa sidang jemaat itu bisa masuk ke Yerusalem baru, bisa masuk ke surga. Tanpa kekudusan, tanpa pertobatan, tidak mungkin bisa masuk ke sana. Tetapi itulah manusia manasil sekarang sudah banyak ya bercokol di dalam gereja Tuhan yang sekarang ini, saudaraku. Sebab itu kalau Tuhan berfirman seperti ini, mengingatkan pada kita bahwa kita mesti waspada, sebab pada akhir zaman ini iblis berkuasa dan mereka merongrong iman anak-anak Tuhan sampai anak Tuhan itu tidak memperhatikan lagi pertobatan dan penyembahan kekudusan kepada Tuhan. Mezbah itu disingkirkan. Ini yang bahaya. Ya, jadi kalau kita masih mendapatkan kesempatan untuk menerima kasih kemurahan Tuhan lewat pertobatan, lewat kekudusan, dan lewat penyembahan, itu suatu kemurahan bagi kita. Sebab Tuhan punya rencana, kita akan dibawa ke sana. Tuhan tidak sakit hati kalau di dalam hidup kita, di dalam gereja kita diajarkan tentang pertobatan, tentang kekudusan, tentang penyembahan. Tuhan suka. Berarti mempertahankan mezbah yang ada di dalam bait Allah. Itu kelakuan Manase yang pertama. Ya, sudah menyingkirkan pertobatan, menyingkirkan kekudusan, dan menyingkirkan penyembahan pada Allah, mengganti dengan cara pikirannya sendiri. Yang kedua adalah Raja Manase membunuh orang-orang yang tidak berdosa di Yerusalem. Coba kembali ayat 16 tadi dikatakan, ya, 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 16. Sungguh sadis sekali ini Raja Manase. Ya. Lagi pula Manase mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak. Iya. Hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Terus Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. ya, membunuh jiwa, mempengaruhi jiwa, sehingga banyak anak-anak Tuhan mati rohani. Ini sama dengan membunuh. Mengajak saudara kita yang sudah dalam iman, mengajak saudara kita yang hidup dalam kekudusan, membawa kepada perkara yang lain, perkara yang mengenakan daging, maka seperti disitulah pembunuhan massal terjadi. Jadi
Mari saudaraku, kalau kita bicara secara rohani, banyak sekali, ya, banyak sekali suatu pelayanan yang mengajak pelayanan orang lain dibawa ke pelayanannya untuk dicukupkan segala sesuatu yang berbau daging, tetapi meninggalkan mesbah itu sendiri, meninggalkan pertobatan, meninggalkan penyembahan. Karena ingin daging yang ditonjolkan, maka hal itu sama dengan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Ya, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan menasihati kepada kita semuanya. Kalau kita semuanya adalah Kristen-Kristen yang lama, jangan mudah labil, mudah digoyahkan. Ada angin seperti ini ikut, ada angin seperti ini ikut, ada lagi model baru ikut. Ini adalah contoh daripada kerajaan Yehuda yang sudah digoyahkan oleh keadaan seperti itu yang dimulai oleh Raja Manasye. Akibatnya apa? Akibatnya mereka juga tidak akan selamat, tidak akan bisa masuk dalam perhentian bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan murka, karena Tuhan sangat tidak suka. Ya, lihat sekali saudara, ya. Kalau kita berpikir sepelintir, sepintas, kelihatannya sepele. Ya, kadang-kadang kita juga lebih menyukai ya pada suatu pelayanan yang di situ ada berkat-berkat daging yang luar biasa, tapi tidak mengutamakan pertobatan dan tidak mengutamakan penyembahan pada Allah. Ya, mesbahnya disingkirkan, yang penting dagingnya dicukupi. Maka di situ sebenarnya merupakan satu hal jurang yang ada di depan kita. Sebab itu hati-hati saudara. Ya, kita belajar bersama. Walaupun kita di tempat kecil ini, kita tetap menekankan pada mesbah, dua mesbah ini, mesbah pertobatan dan mesbah penyembahan, supaya kita mengalami kekudusan, supaya kita mengalami ya suatu hal yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Sebab saat kita menyembah Tuhan, itu bau dupa itu mengepul di altarnya Tuhan. Maka bau wangi itu memancar. Ya, puji nama Tuhan. Dari tiga kelompok ini kita akan mengetahui yang satu adalah Kristen baru yang baru bertobat, seperti gerombolan Moab, gerombolan yang mendapat kemurahan. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan kubur. Itu bicara Kristen tapi setengah-setengah. Dan yang ketiga adalah Raja Yehuda, kehidupan Kristen lama, bahkan dikatakan umat pilihan Allah, tetapi labil, sehingga Tuhan murka. Dari tiga itu, ya, siapa yang dipilih Tuhan? Saudara tentu tahu jawabannya. Siapa yang berkenan kepada Tuhan? Orang yang setengah-setengah, Kristen yang setengah-setengah akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kristen yang labil seperti Yehuda dimurkai oleh Tuhan. Tetapi Kristen yang kelihatannya baru tapi sungguh-sungguh seperti gerombolan Moab mulai dipakai Tuhan, justru disitulah mendapatkan kemurahan. Jadi Tuhan menilai itu dilihat sepak terjang kita semuanya. Bukan Kristen lama pasti akan selamat, bukan kehidupan Kristen yang biasa pasti selamat, tapi Kristen yang ditandai dengan pertobatan dan mau dipakai oleh Tuhan, itulah yang akan selamat, walaupun itu Kristen baru. Sebab firman Tuhan mengatakan, yang terdahulu
menjadi terkemudian. Yang terkemudian menjadi terdahulu. Tuhan tidak melihat siapa kamu. Tidak. Tuhan melihat siapa yang mau bertobat dan mau dipakai Tuhan. Itu yang akan dipilih Tuhan. Walaupun itu Kristen baru. Ya, jadi Tuhan tidak melihat lamanya, tapi kesungguhannya di dalam mengikut Tuhan. Injil Matius 19 ayat 30. Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-30. Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kristen lama, tapi labil, tapi setengah-setengah. Itu akan disingkirkan Tuhan dulu. Terus Dan yang terakhir akan menjadi yang terakhir, Kristen baru, tetapi sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan. Dia yang berhasil. Ya. Makin suatu pengajaran bagi saya dan saudara. Ya, kita belum bicara ke tulang Elisa yang berkuasa. Ternyata di sini sebelum kita melangkah ke sana, Tuhan ingatkan kita. Tuhan tidak melihat lamanya kita, ya, pandainya kita, hebatnya kita. Tidak. Tuhan melihat kesungguhan kita di dalam hidup dipakai oleh Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Ya, walaupun Kristen baru tetapi mau dipakai Tuhan sungguh-sungguh dan bertobatnya sungguh-sungguh. Ya, penjahat aja Tuhan aja belum kenal. Penjahat itu Tuhan baru kenal di atas kayu salib, betul loh. Baru Tuhan katakan, hari ini juga engkau bersama aku ke Firdaus. Jadi kita jangan bangga menjadi Kristen lama kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan dipakai Tuhan. Tapi berbanggalah kita menjadi Kristen lama, baru, semuanya mau dipakai oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tuhan tidak melihat latar belakang kita seperti gerombolan Moab, gerombolan yang lain. Tuhan tidak melihat latar belakang mereka. Tapi siapapun, latar belakang apapun, kalau mau dipakai Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan, memerangi suatu hal yang tidak berkenan pada Tuhan, dia akan berkenan dengan kabar Tuhan. Ya. Mari saudara kasih Tuhan, pada kesempatan ini, ya, Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, ya, tentu saya juga, jangan sampai kita menjadi kehidupan Kristen yang setengah-setengah. Walaupun kita Kristen lama, tapi kalau kita setengah-setengah, Tuhan muntahkan. Ya. Dan jangan kita mengabaikan pengajaran tentang pertobatan dan kekudusan dalam penyembahan. Jangan remehkan. Itulah misbah yang sangat berguna di hadapan Tuhan, yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Pertobatan, kekudusan, sampai kita bisa menyembah Tuhan. Ya, itu luar biasa. Tuhan tidak mau misbah yang ada di dalam ruangan bait suci, baik di halaman maupun ruangan suci itu disingkirkan. Tuhan tidak mau. Harus ada. Di dalam pelayanan harus terjadi suatu pertobatan, terjadi suatu pengudusan, dan ada penyembahan. Ya, penyembahan itu tanda mesbah yang sangat-sangat disukai Tuhan. Karena di situ mengepulkan bau asap dupa yang harum di muka Tuhan. Harum sekali. Saudara saja kalau melihat atau membau orang yang lewat dan wangi enak, saudara pasti enaknya ya. Jadi kan saudara pada saat menyembah Tuhan, bau wangi itu
depan muka Tuhan. Tuhan suka sekali. Tetapi kadang-kadang kita tidak suka menyembah. Berarti kita lebih memilih pada mezbah yang lain. Mezbahnya Mang Nasyir. Ya. Jangan, saudaraku. Nanti murka Allah menimpa kita, yang akhirnya kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, puji Tuhan. Dan yang terakhir adalah jangan mau dikuasai roh-roh peramal, roh-roh arwah-arwah dan sebagainya. Itu bicara roh dunia. Ya, tetapi biarlah kita dikuasai oleh roh yang satu, Roh Kudus, dan roh yang lain. Sebab Roh Kudus itu akan berikan damai sejahtera bagi kita semuanya. Dan firman Allah ini memberikan satu pengertian dan kekuatan kepada saudara dan saya, baik kita semuanya di sini maupun yang di rumah masing-masing, yang hargai mezbah Tuhan. Dalam setiap ibadah ada satu pertobatan, ada satu penyucian, dan ada satu penyembahan kepada Allah. Maka Tuhan berkenan pada kita semuanya. Pada saat Tuhan nanti datang di awan Allah, maka Dia menunggu kita semuanya yang hidup di dalam kasih kepada Tuhan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dia menantikan kita. Ya, maka kita nanti akan diangkat. Siapa yang mengangkat? Yang mengangkat adalah dua yang belum nasar. Itulah firman dan Roh Kudus. Bagaikan dua sayap kita diangkat. Kiranya firman Tuhan ya, memberikan kekuatan pada kita, dan kita semakin dikasihi Tuhan, sebab kita akan bekerja bersama-sama sungguh-sungguh sampai selesai, sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oh, haleluya. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ya, kita akan nyanyikan bersama. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, baik yang di sini maupun di rumah masing-masing. Kita hargai Tuhan yang sudah hadir. Kita akan mau berdiri. Kita akan nyanyikan kembali firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Haleluya.
Mari kita bernyanyi. Kita angkat tangan. Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami Tuhan, dan kasih-Mu Engkau nyatakan Tuhan di dalam setiap perkataan firman-Mu dengan kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Engkau berbicara di tengah-tengah kami Tuhan, sungguh-sungguh mengajar dan mendidik kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, dan Engkau tidak pernah berputus asa terhadap kehidupan kami ini Tuhan, yang seringkali lupa, yang seringkali Tuhan mengalami banyak kekurangan, ditandai dengan banyak kekurangan, tetapi Engkau terus berdoa. Selamat dari sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih memiliki gembala seperti Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan mempertahankan Tuhan setiap segala sesuatu untuk mempertahankan sidang jemaat Tuhan, tetap di dalam penggembalaan kami Tuhan, di dalam ibadah kami, di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami belum selesai Tuhan menyelesaikan setiap pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan mungkin masih akan sedikit banyak waktu akan Kau berikan bagi kami Tuhan, dan mungkin daging kami akan mengalami Tuhan sedikit kelelahan Tuhan, tetapi kami bersyukur jika Engkau Tuhan mengingatkan kami supaya kami menguatkan dan meneguhkan hati kami Tuhan untuk setiap pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Amin. Kami harus kuat hati Tuhan menyelesaikan pekerjaan ini Tuhan, sebab Engkau belum datang kembali, tetapi Engkau pasti akan datang kembali Tuhan. Dan sebelum semuanya ini terjadi Tuhan, maka kami harus menguatkan jiwa dan roh kami Tuhan, supaya kehidupan kami ini Tuhan bersungguh-sungguh Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau ingatkan Tuhan, untuk kami kembali Tuhan menguatkan jiwa dan roh kami, baik kami sebagai sidang jemaat Tuhan. Biarlah kami berlaku sebagai sidang jemaat yang setia, yang bersungguh-sungguh menghormati Engkau di tengah-tengah Tuhan ibadah kami, baik kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam. Biar Engkau teguhkan kami Tuhan, tak bisa yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Biar kami ingat kembali sebagai suatu tanggung jawab yang besar, sebagai suatu kasih karunia yang harus kami selesaikan Tuhan. Dan kami juga tidak ingin berhenti di tengah jalan Tuhan, baik hamba-Mu juga Tuhan yang Kau pakai menjadi gembala sidang di tempat ini Tuhan. Kami mengetahui segala sesuatu Tuhan yang tidak kami ketahui juga Tuhan, segala kelemahan hamba yang mungkin juga sering Tuhan terjadi. Kami bersyukur Kau mengingatkan untuk kami tetap lebih bersungguh-sungguh Tuhan, sebab baik hamba-Mu, baik pelayan-Mu, sidang jemaat kami tidak bisa berdiri sendiri Tuhan. Kami harus menjadi satu iman, satu roh,
satu pengajaran dan pengharapan kepada Engkau, supaya kami bisa bersama-sama menyelesaikan pekerjaan kami dengan baik. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, jika Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan, memberikan firman Tuhan untuk menguatkan kami. Setiap perkataan firman yang Engkau nyatakan untuk kami, Engkau mengoreksi setiap kehidupan kami yang membawa kepada pertobatan Tuhan. Biarlah kami tidak menolaknya Tuhan, yang membawa kami kepada penyucian Tuhan, bahkan membawa kami kepada pengudusan Tuhan. Jangan sampai kami menolaknya Tuhan, sebab itu tidak akan membawa keuntungan bagi kami. Justru daging kami ini akan menjadi penghalang Tuhan, jika kami menolak firman-Mu. Tolong Tuhan, setiap firman itu pasti akan mengarahkan kami kepada Engkau, sehingga kami bisa menyembah Engkau Tuhan, sehingga roh kami akan semakin kuat Tuhan, semakin kami disucikan dan dikuduskan, maka roh kami akan terus melekat kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau sudah Tuhan melakukannya dan sudah memberikan teladan bagi kami. Engkau mati untuk membebaskan kami dari segala dosa, supaya kami menjadi milik-Mu sendiri Tuhan. Mari Tuhan, tolong Tuhan, biarlah hamba-Mu tetap berada di jalan jalur keselamatan, di dalam penyucian dan pengudusan, untuk membawa sidang cepat-Mu kepada Engkau pribadi Tuhan. Sidang cepat-Mu bukan milik hamba-Mu. Hamba-Mu hanya membawa kepada Engkau Tuhan, dan kami semua ini Engkau tumbuhkan oleh karena Engkau yang mengasihi kehidupan kami Tuhan. Engkau tolong Tuhan, jangan sampai kehidupan kami yang sudah begitu lama hidup Engkau, maka kami menjadi lemah oleh karena Engkau begitu lama kami mengikut Engkau, sehingga kasih kami ini semakin berkurang. Justru kasih mula-mula yang lama itu Tuhan lupa, kami ingat kembali Tuhan. Biarlah saat ini Kau mengingatkan bagaimana kami mengasihi Kau pertama kali Tuhan, bagaimana kasih mula-mula itu timbul di dalam hati kami, supaya roh kami ini tetap berkobar-kobar Tuhan. Jiwa kami ini semakin menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, sebab jika kami tidak mengarahkan diri kepada Engkau, maka pasti kami akan mengarahkan kepada yang baik, kepada dunia dan segala sesuatu yang tidak daripada Engkau Tuhan. Engkau mengetahui dunia akan menarik kehidupan anak-anak-Mu jauh daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Engkau bekerja dengan keras Tuhan, dengan firman-Mu, supaya mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk hati-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki gembala agung kami seperti Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, jika pertobatan itu muncul dalam hati kami, biarlah kami akui segala kekurangan kami Tuhan. Mari Kau baharui setiap hati kami Tuhan. Kau bangun kembali jiwa dan roh kami Tuhan, baik kami yang sudah lama Tuhan, bahkan yang mungkin sudah tua Tuhan, untuk bersama dengan Engkau, maupun anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin baru mengenal Engkau. Tolong Tuhan, jangan sampai kasih kami mudah, tetapi kasih kami semakin kuat terikat kepada Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, kasih kami semakin kuat kepada Engkau Tuhan. Dan kami rindu kami tetap berada di dalam rumah-Mu, di dalam pengembalaan-Mu, di dalam setiap kehidupan pelayanan kami, untuk kami bisa menyelesaikannya dengan baik di dalam dunia ini Tuhan. Mari Tuhan, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk firman-Mu yang menguatkan kami, untuk firman-Mu yang membawa kehidupan kami Tuhan memandang kepada Engkau, dan semakin kami merasakan kasih-Mu yang besar di dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan. Jangan sampai kami berkecil hati, karena secara daging kami kecil Tuhan, tetapi bila kami melihat Engkau yang mengasihi kami yang kecil ini adalah Allah kami yang besar, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang memiliki langit dan bumi, bahkan Engkau yang memiliki kerajaan surga Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami memandang pribadi-Mu saja Tuhan, dan tidak yang lain, supaya mata hati kami tidak teralihkan kepada dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman dan Roh Kudus-Mu, terima kasih untuk pembukaan dasar firman-Mu atau menerai di dalam hati kami dengan kuat, sehingga kasih kami berkobar-kobar karena Engkau mengasihi kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing, setelah kita beribadah memuji Tuhan, menerima firman Tuhan, menerima koreksi Tuhan, di mana Tuhan sangat mengasihi kita supaya kita mendapatkan keselamatan yang sudah dijanjikan itu. Marilah kita sekarang penuh rahmat, penuh kasih untuk senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Maka saat ini kita akan terima berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa. Sudah menerima kasih sayangnya Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk kita di atas kayu salib. Dan Roh Kudus akan disertakan, dialirkan kepada kita semuanya pada saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dua kali. Di saat kita senantiasa berpegang pada firman-Mu, maka kehidupan yang menerima firman, yang melakukan firman, kiranya berkat itu turun kepada kita semuanya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita terima saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.